Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imam Nur Syafi'i dari kelas Ekonomi Syariah I dengan nomor NIM 401190281. Saya di sini akan memenuhi tugas perekonomian internasional, yaitu meresum bab 2 sampai bab 4. Yang pertama yaitu bab 2 tentang perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional atau international trade adalah kegiatan transaksi dagang antara suatu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Dalam perdagangan internasional memiliki manfaat, yaitu yang pertama, meningkatkan cadangan valuta asing atau devisa negara. Yang kedua, dapat mencakupi kebutuhan akan barang-barang dan jasa yang tidak diproduksi dalam negeri. Yang ketiga, menjalin kerjasama persahabatan antar negara. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Yang kelima, mendorong semangat berpotensi dan bersaing. Yang keenam, menjaga stabilitas harga. Yang ketujuh, menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Dan yang terakhir yaitu menumbuhkan output di dalam negeri dan peningkatan pendapatan nasional. Dalam perdagangan internasional itu ada teori yang dalamnya adalah teori-teori yang mencoba memahami alasan setiap negara melakukan perdagangan atau pertukaran dengan negara lain. Teori perbandingan internasional dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama merkantilisme, yang kedua absolute advantage, yang ketiga comparative advantage, yang ketiga the proportional factor theory. Selanjutnya kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional yaitu segala tindakan pemerintah atau negara, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi komposisi, arah, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Selanjutnya ada tujuan kebijakan perdagangan internasional. Dalam makalah ini disebutkan ada 5 tujuan kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, mengendalikan ekspor dan impor. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menyehatkan raca pembayaran. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima, melindungi industri dari sektor-sektor lain di dalam negeri. Materi yang selanjutnya yaitu teori modern dalam perdagangan internasional. Dalam teori modern perdagangan internasional memiliki latar belakang perdagangan internasional memainkan peran penting dalam ekonomi pertumbuhan suatu negara dan dalam ekonomi modern. Istilah perdagangan internasional digunakan untuk menunjukkan pembelian dan penjualan barang dan jasa antar negara untuk memuaskan kebutuhan penduduknya. Faktor proporsi. Faktor proporsi dalam teori modern perekonomian internasional itu saling menekankan dan berkaitan antara perbedaan proporsi faktor produksi antara negara dan faktor penggunaan dalam memproduksi berbagai macam barang. Selanjutnya, model HO atau Hacker-Ohlin menyatakan bahwa suatu negara mengekspor suatu produk yang produksinya itu lebih banyak karena produk relatif lebih melimpah dan murah, dan sebaliknya suatu negara akan mengimpor produk yang produksinya memerlukan penggunaan faktor produksi atau sumber dayanya yang relatif lengkap dan mahal di negara tersebut. Selanjutnya, kesamaan harga faktor produksi.
Harga berbagai faktor produksi di beberapa negara sama disebabkan oleh perdagangan bebas. Berdasarkan teori faktor Proption-Hacker-Ohlin, jika produksi barang X di negara A diperbanyak, maka permintaan terhadap tenaga kerja juga ikut bertambah. Begitu juga sebaliknya, jika produksi Y di barang A diperbanyak, maka permintaan terhadap kapital atau mesin juga ikut berkurang. Upah tenaga kerja akan menurun dan harga kapital atau mesin akan meningkat. Hal ini mengakibatkan peningkatan permintaan tenaga kerja dan penurunan permintaan kapital di negara A. Selanjutnya, kurva kemungkinan produksi. Kurva kemungkinan produksi atau PPC adalah kurva yang menunjukkan batas maksimum kemampuan produksi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat dengan menggunakan seluruh faktor produksi dan teknologi yang tersedia. Kurva ini biasanya digambarkan dalam sebuah grafik dua dimensi, di mana dua sumbu mewakili jumlah produksi untuk masing-masing barang. Selanjutnya, over curve atau reciprocal demand. James Smith mengemukakan tentang general equilibrium atau over kurva, yaitu yang menggambarkan sebagai kurva yang menunjukkan kesediaan suatu negara untuk menawarkan ataupun menukarkan suatu barang dengan barang lainnya pada berbagai kemungkinan harga, bagaimana terjadinya keseimbangan harga internasional. Selanjutnya yaitu materi tentang teori perdagangan internasional bagian pertama. Yang pertama yaitu ada batas kemungkinan produksi atau production possibility frontier. Batas kemungkinan produksi atau sering disebut dengan kurva kemungkinan produksi ataupun produksi possibility kurva sangat penting dalam memodelkan ekonomi sederhana dari produksi dua barang untuk mengetahui konsep efisiensi, biaya kesempatan, atau bisa disebut dengan opportunity cost dan trade-off. Selanjutnya, tingkat transformasi marginal atau MRT. Tingkat transformasi marginal adalah nilai absolut kemiringan dari PFF pada suatu titik kemiringan dari PFM menuju jumlah unit barang Y yang harus dihilangkan untuk mendapatkan suatu unit tambahan barang X dalam suatu ekonomi. Tingkat transformasi marginal atau bisa disebut dengan MRT adalah jumlah unit atau jumlah barang yang harus dilepaskan untuk membuat atau mencapai suatu unit barang lainnya. Ini adalah jumlah unit barang Y yang akan hilang untuk menghasilkan unit tambahan barang X sampai menjaga faktor-faktor produksi dan teknologi tetap konstan. Selanjutnya, perbedaan antara MRT dan marginal rate of substitution atau bisa disebut dengan MRS. Sementara tingkat transformasi marginal mirip dengan tingkat substitusi marginal. Kedua konsep ini sebenarnya tidak sama. Tingkat substitusi marginal berfokus pada permintaan, sedangkan MRT berfokus pada pasokan. Tingkat substitusi marginal menyoroti beberapa banyak unit Y yang akan dianggap oleh kelompok konsumen tertentu sebagai kompensasi untuk satu unit X yang lebih sedikit. Misalnya, konsumen yang lebih memilih jeruk daripada apel mungkin hanya menemukan kepuasan yang sama jika menerima 3 apel sebagai gantinya dari satu jeruk tersebut. Selanjutnya, kurva indifferent masyarakat atau indifferent kurva. Kurva indifferent masyarakat adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi dari barang yang dikonsumsi oleh konsumen dengan manfaat atau keputusan yang sama. Yang terakhir yaitu
equilibrium dalam kondisi isolasi atau bisa disebut dengan tanpa perdagangan. Equilibrium adalah kondisi isolasi tanpa adanya perdagangan internasional. Suatu negara akan mencapai kondisi equilibrium apabila ia dapat menjangkau kurva indifferent yang tertinggi yang dimungkinkan oleh kurva batas kemungkinan produksi serta kurva indifferentnya. Sekian resume yang dapat saya sampaikan. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.